caranya mencintai Jokowi adalah salah satunya jangan dia dibesar-besarkan lebih dari kebesarannya, jangan dia dibaik-baikan lebih dari kebaikannya, jangan dia dibenar-benarkan lebih dari kebenarannya, jangan dia dikerdil-kerdilkan melebihi kekerdilannya. Jadi perlakukan dia dengan husnudzon, perlakukan dia dengan jernih, dengan kejujuran pikiran. Semua tetap menjadi misteri Allah, dan kita berharap semua apa saja yang ditakdirkan oleh Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Gak apa-apa makan tai, tapi kamu harus tetap tahu bahwa itu tai. Celakanya orang Indonesia ini sekarang makan tai tapi dipertahankan bahwa itu nasi. Kan begitu masalahnya. Gak apa-apa kita tidak mampu melawan kezaliman, tidak apa-apa, tapi jangan terus mengatakan itu tidak zalim. Jadi ilmu dan pengetahuan bahwa itu zalim harus tetap. Caranya mencintai Jokowi adalah salah satunya jangan dia dibesar-besarkan lebih dari kebesarannya, jangan dia dibaik-baikan lebih dari kebaikannya, jangan dia dibenar-benarkan lebih dari kebenarannya, jangan dia dikerdil-kerdilkan melebihi kekerdilannya. Jadi perlakukan dia dengan husnudzon, perlakukan dia dengan jernih, dengan kejujuran pikiran. Semua tetap menjadi misteri Allah, dan kita berharap semua apa saja yang ditakdirkan oleh Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Jadi di KC, di Ma'iyah tidak ada kebencian kepada siapapun, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai beliau juga, tolong diingat, apa yang kamu sukai itu belum tentu yang benar, ya. Apa yang kamu dukung itu belum tentu yang baik. Apa yang kamu butuhkan belum tentu yang menyehatkan. Ini harus pintar-pintar membedakan, kalau tidak kita tersesat di dalam diri kita sendiri. Jadi ini dari Allah, bukan dari saya. Asa an tukriru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini peringatan frontal dari Allah. Apa yang kamu tidak sukai bisa jadi dia bermanfaat untukmu, dan apa yang kamu junjung-junjung bisa jadi dia yang nanti akan mencelakakan kamu. Nah, ini begitu relatifnya, sehingga kita terus-menerus harus berpikir jernih dan mencari kebenaran sungguh-sungguhnya. Bagaimana cara mencari kebenaran? Syekh tadi memberi kutipan dari Sayyidina Ali, jangan mencari kebenaran melalui seorang tokoh, tapi carilah kebenaran sampai engkau menemukannya, sehingga engkau tahu siapa yang sebenarnya tokoh. Dan gitu, ini sejalan dengan seluruh konsep Islam, Syekh. Tahun Hijriah itu tidak dimulai dari hari kelahirannya Rasulullah, tapi dari hijrahnya Rasulullah. Jadi yang penting pada Muhammad itu bukan diri Muhammadnya, tetapi pada tugas kenabiannya, tugas yang disimbolkan oleh hijrah beliau itu. Mohon maaf, beda dengan tahun Masehi yang dimulai dengan hari lahirnya Isa. Jadi di situ figur. Kalau tahun Hijriah itu bukan figur tapi kualitas. Nah, yang disebut Ustadz Somad tadi kan, Ibrahim pun bahkan mungkin sebuah kualitas. Kalau ini kita kaitkan dengan neuroscience. Kemudian tadi ada contoh mengenai sel-sel tadi. Kalau Anda melihat Spider-Man itu ada manusia pasir gitu ya. Jadi saya ingat beberapa hal. Yang pertama, saya pernah bilang sama teman-teman Ma'iyah di Surabaya, cara untuk sehat yang pertama adalah jangan pernah berpikir tidak jujur. Begitu Anda berpikir tidak jujur, menurut teori neurologi tadi, dia akan menciptakan konslet-konslet dan disharmoni terhadap sel-selmu, dan itu akan menimbulkan penyakit. Jadi meskipun gini, kembalikan ke soal tai dan nasi tadi ya Mas ya. Nggak apa-apa makan tai, tapi kamu harus tetap tahu bahwa itu tai.
celakanya orang Indonesia ini sekarang makan tai tapi dipertahankan bahwa itu nasi. Kan begitu masalahnya. Nggak apa-apa kita tidak mampu melawan kezaliman, nggak apa-apa, tapi jangan terus mengatakan itu tidak zalim. Jadi ilmu dan pengetahuan bahwa itu zalim harus tetap. Maka saya kadang-kadang disebut pendendam, karena saya tidak pernah tidak ingat apa yang dilakukan orang kepada saya, tapi jangan berharap saya akan membalas atau akan melakukan keburukan kepada orang itu. Yang saya lakukan hanya saya tidak boleh sedikit pun mengkhianati presisi pengetahuan saya bahwa saya dizalimi. Tapi tidak ada output bahwa saya akan mendalimi dia. Tapi saya tidak boleh lupa bahwa ini dizalimkan, ini fakta sejarah. Dan kalau saya tidak jujur kepada fakta ini, saya akan rugi karena akan terjadi disorganisasi sel-sel saya, saraf-saraf saya dan lain sebagainya. Ini kalau dikembalikan ke soal sel tadi, Mas, Anda kapan-kapan kalau ke Jogja, Anda coba ke rumah sakit Sarjito. Siapa tahu masih ada dokumentasi saya di ronsen radiologi yang total itu, Mas, dimasukin opo itu, dimasukin terowongan, saya CT scan total dan hasilnya adalah dari leher saya sini, dari dagu saya sampai dada itu hitam pekat. Jadi sudah mati seluruh tiroid dan sel-sel onderdil saya di bagian sini. Sudah hitam pekat dan dokter mengatakan, meskipun tidak mengatakan pada waktu itu karena dia tidak enak ngomong sama saya, tapi bilang sama dokter yang satunya yang kelak dia yang ngomong sama saya bahwa usia saya diperhitungkan secara medis 3,5 bulan. Nah, ceritanya bagaimana, kapan-kapan saya ceritain apa sebabnya. Jadi saya turun, berat badan saya lebih dari 20 kilo. Jadi saya tinggal 46 kilogram, kecil, kurus, begini, tremor. Kemudian istri saya mengatakan kayaknya ada yang nggak wajar deh, tolong diantisipasi. Dan itu saya tidak tergeletak, tidak opnam ya, saya tetap jalan kayak begini. Saya tetap jalan. Andi tahu bagaimana saya pingsan di Cipinang, di Penjaringan, di Cipinang. Saya jalan terus, tiap malam jalan terus. Jadi saya tidak, alhamdulillah, tidak pernah menganggap diri saya sakit. Saya tetap jalan, tetap kerja. Akhirnya, ini sekedar cerita mengenai sel tadi ya. Akhirnya tinja saya, apa namanya itu Pak? Yang lebih halus tinja itu apa? Feses, ya wes, feses. Lah, feses saya saya ambil dibawa oleh Pak D. Pak D itu teman kita ya, almarhum ya. Beliau petugas di laboratorium UGM, kimia, tanah dan sebagainya. Nah, feses saya dimasukin ke kok ini Mas, tabung buih film yang tebel itu, yang rapat itu, dibawa dia sampai ke rumah karena jaraknya sekitar setengah jam, meledak, das, pecah semua apa namanya tabungnya itu, tapi masih tersisa sedikit-sedikit diambilin oleh Pak D karena dia sangat setia dan dia menangis karena melihat saya seperti itu. Terus pagi dibawa ke laboratorium dan dia panasi 100 derajat, 200 derajat, tidak terurai sama sekali. Sampai akhirnya 1300 apa berapa baru terurai itu zat-zatnya, sehingga diketahui ada besi, ada uranium, ada macam-macam yang semuanya zat peledak. Dan itu yang menghancurkan seluruh tiroid saya, hipertiroid maupun tiroid saya. Itu membuat makanan yang masuk ke tenggorokan saya tidak terolah, dia akan langsung menjadi tinja. Sehingga saya tidak mendapat suplai makanan, sehingga badan saya memakan dirinya sendiri. Lemak-lemak saya dihabisi oleh dirinya sendiri. Saya turun sampai 20 kg itu sekitar tahun 2002.
Saya tahu siapa yang bikin, saya tahu berapa biayanya, saya tahu semuanya. Tapi saya tidak akan dendam sedikit pun, bahkan saya sayang kepada mereka lebih dari sebelumnya. Jangan sampai kalau ada orang menyakitimu, jangan sampai dia tahu bahwa kamu tahu dia menyakiti. Kasihan dia. Dan itu saya lakukan. Dan saya bersyukur sekali tidak ada sedikit pun saya dendam dan kemarahan. Terus, bagaimana saya bisa hidup? Saya kemudian periksa ke Dr. Asdi namanya, itu dokter teroid, satu-satunya dokter di Indonesia. Saya ke sana, Cak tolong periksa darah. Oke, saya periksa darah. Saya bawa ke sana. Loh Cak, ini keliru, bukan darah sampean. Loh masa? Loh ini saya nggak mungkin, saya periksa lagi. Saya periksa lagi sampai 3 kali mas. Sampai 3 kali saya nggak mau balik lagi ke lab untuk periksa darah. Ini darah saya, saya lihat sendiri, saya diambil, saya langsung ambil anunya kok hasilnya kok nggak mungkin Cak. Ini keliru ini. Coba kalau ini darah sampean tidak bisa ke sini. Sampean sudah tidak sadar, sampean sudah lumpuh. Karena kondisi darahnya ini bukan darah orang yang sadar. Padahal saya ke sana nyetir sendiri, diantar oleh Pak Is Kiai Kanjeng. Jadi dia nggak percaya itu darah saya. Dan dia, loh kalau ini keadaan sampean, saya nggak bisa mengobati. Saya hanya bisa mengurangi efeknya. Sampai akhirnya saya berhenti berobat karena tidak ada solusi untuk pengobatan itu. Nah, kembali ke sel saya dimatikan. Saya mati juga. Ya. Nah, tinggal Allah ini yang bisa menghidupkan. Yuhyil mauta minal yuhyil hayya minal mayyit wa yuhyil maita minal hayy. Allah maha besar dan memiliki iroda untuk menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Begitu seterusnya, tidak hanya sekali, boleh 1500 kali. Jadi saya, ya udah kalau gitu ya udahlah. Karena sudah hancur lebur ya, sudah saya akhirnya menghidupkan sel-sel saya dengan cara diem. Tak matiin itu komputernya, cetek gitu. Caranya mematikan bagaimana? Supaya saya tidak bernafas, saya masuk air. Saya masuk, bersila masuk air, meneng gitu. Di dalam air. Sembuh saya mas. Seminggu kemudian gemuk saya. Gemuk banget. Itu jadi ya Allah kok mau gimana? Itu bisa terjadi pada Anda pada tingkat yang mungkin berbeda. Jadi sehat tidakmu, badanmu maupun hatimu tergantung mekanisme saraf-sarafmu, kan begitu. Kalau kita kembalikan, apalagi kalau sekarang ada yang namanya virus yang tidak ada obatnya. Ya kalau gitu sederhana virus ini. Virus ini kan bagian yang tidak sehat saja dari sel-sel. Mungkin dia dari luar. Ya, kalau Anda sudah tidak bisa mengatasi, malah beres tuh, berarti Allah yang mengatasi. Sudah bukan kerjaan Anda lagi. Sip, udah bukan kerjaan saya nih, nggak perlu berobat lagi nih. Tinggal Allah nih, kan gitu kan? Gitu mas, saya juga begitu. Saya nggak akan ceritakan tema politiknya dan lain sebagainya ya. Pokoknya saya nggak akan ceritakan 400 jutanya, saya nggak akan ceritakan siapa-siapa yang ngerjain. Karena itu 2 kelompok sekaligus pada waktu yang sama, dan saya tahu kenanya saya di mana. Anda jangan bilang itu santet atau apapun, sudahlah. Kalau Anda ingin ngalami nanti malam saya bikin Anda mengalami lah. Ringet lah. Itu mas ya. Tapi kalau Anda percaya itu sebenarnya Anda sehat tidak sehat, jangan ngebon. Ngebon itu apa? Ngebon itu ambil pemain dari luar. Sakit dikit ambil pemain dari luar, dimasukin mulut, diminum, diuntal, yang bilang ngebon terus. Sehat dari dirimu sendiri, dari mekanisme sendiri, dari irodamu sendiri, karena Anda punya hak takdir. Karena Allah yang meniupkan roh menjadi rohmu. Kamu pikir itu rohmu, rohnya Allah. Jadi siapakah engkau aslinya? Siapakah engkau aslinya? Loh,
sampai di situ kan terus jadi sesi jenar. Dan apa-apa ngomong begitu, tapi dengan kesadaran tadi Pak Nur Somad mengatakan hanya satu jiwa itu. Jadi begitu Anda menyatu sama Allah, Anda tidak ada. Bukan terus Anda adalah Tuhan. Enggak gitu cara berpikirnya, dan fakta ruhiyahnya tidak seperti itu. Jadi kalau sudah manunggaling kawulan Gusti, itu bukan berarti Anda terus kan, kalau saya didengarkan, Siti Jenar kamu dipanggil oleh Wali Songo. Siti Jenar menjawab, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Terus balik utusannya. Terus Sunan Giri mengatakan kalau gitu panggil Allah. Terus wahai Allah dipanggil oleh Wali Songo. Maksudnya menjawab, Allah tidak ada, yang ada Siti Jenar. Terus balik lagi. Terus Sunan Giri mengatakan lagi, kalau gitu panggil Allah dan Siti Jenar. Wahai Siti Jenar dan Allah dipanggil. Tidak ada Siti Jenar dan Allah, yang ada Allah dan Siti Jenar. Beda itu. Balik lagi. Akhirnya itu juga simbolik, Mas. Nggak ada Siti Jenar. Nggak ada. Itu adalah eksperimentasi, simulasi bahwa akan ada sesuatu yang harus menjadi wingit pada masyarakat. Jangan diumum-umumkan kepada orang yang belum siap. Kalau orang mainnya sudah siap, insya Allah tidak ada masalah. Itu bagian dari Sunan Kalijogo. Yang namanya Siti Jenar itu adalah bagian dari kesadaran Sunan Kalijogo, satu-satunya wali yang mengerti bahwa dakwah Islam ini harus dielaborasi secara kultural dan strategi kejawaan, karena dia ngurusin orang Jawa. Dan itu Sunan Kalijogo yang ngerjain. Ini kalau tak ceritain panjang banget. Umur beliau aja hampir 200 tahun, sama dengan Gajah Mada umurnya sangat panjang. Dan saya mohon ya Allah, kami bertiga mohon dipertemukan pada suatu hari. Ngono aku. Itu tenanan aku njaluk ngono ya, tenanan itu. Ini ora kaya wong Pekalongan gitu. Kayak sama orang Madura itu yang minta ikan 35 jalan, katanya maha pemurah. Ini kasih bener 5 beneran, ya 10 lah gitu ya. Pokoknya terus gitu minta, bisa malah akhirnya dikasih Allah 10, 15, 20 sampai penuh perahunya. Terus dia seret ke pantai sampai akhirnya, loh kok ada asap, ternyata rumah dia kebakaran. Dia langsung bilang, ya Allah kenapa masalah laut dibawa-bawa ke darat. Nah, itu kan asik Mas, kemesraan seperti itu. Saya terusin resumenya supaya tidak berkepanjangan karena waktunya sudah habis. Kita ini jangan seperti penumpang kapal yang kapalnya karam. Saking takutnya mati, apa saja kan diambil Mas supaya tidak tenggelam. Papan kayak lemari kayak rumput kayak apa aja lah, ceret pokoknya